Jokowi pulang ke Solo mau tidur. Kerja tapi tidur. Iya lagi anjing. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys. Hari ini kita selalu pengen ngebahas tentang politik. Dan gue selalu semangat banget kalau ngebahas tentang politik ya guys kan. Dimana berita yang simpang siur kalau Pak Jokowi bakalan lengser beberapa hari ini lagi guys ya kan. Tapi Pak Jokowi sudah mengambil barangnya sebanyak 70%, sisa kambing katanya guys. Nanti kita bacain beritanya seperti apa. Jadi jangan lupa buat kalian klik tombol like, comment, dan subscribe dulu di bawah ini. 3, 2, 1. Nah itu dia. Kita langsung masuk ke Twitter dari @murtada11 nih guys. SBY sindir Jokowi. Ada apa nih? Ya kan, main sindir-sindiran. Kita lihat. Jokowi, saya tahu dalamnya partai-partai seperti apa. Saya dapat laporan dari intelijen BIN, Polri, dan lain-lain, semuanya lengkap. Nah itu dia. SBY, saya nggak pernah gunakan BIN untuk memata-matai lawan politik. Mereka bukan musuh negara dan saya nggak pernah selingkuhi konstitusi. Agak sedikit emosional ya kan guys. Yang satu punya mata-mata, yang satu lagi mau memanfaatkan alat negara ya kan. Bagus banget nih. Tapi BTW Pak SBY ini kan dulunya oposisi. Tapi berkat Pak D Jokowi ini ya kan, anaknya AHY itu ketum Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi guys. Walaupun ya beberapa bulan ya kalau nggak salah ya guys ya. Kita lihat komen-komen orang dulu nih. Semua itu dikarenakan latar belakang pendidikan yang beda. SBY dari pendidikan militer, bekerja berbakti untuk bangsa dan negara. Bener banget. Jokowi pendidikan tukang kayu dari bantaran sungai, bekerja berbakti demi keluarga dan kroni-kroninya. Nah itu dia. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, mana yang benar, mana yang salah. Tapi menggunakan alat negara itu seperti kayak BIN, kalau ada keperluan nggak apa-apa. Tapi kalau keperluan kepentingan pribadi itu jangan dan tidak diperbolehkan. Alah, Anda SBY Yudhoyono ambigu. Nyatanya Anda bergabung dan ikut mendukung Gibran kok. Bener banget lagi. Kayak makan ludah sendiri ya kalau kata bahasa anak mudanya ya guys ya. Anda ikut mendukung anak haram konstitusi kok. Sekarang ngomong gak pernah selingkuhi konstitusi. Pret. Ini nih, jadi kalau orang-orang netizen yang budiman ini ngebaca track recordnya Demokrat yang dulunya oposisi, menghina Jenderal Muldoko, tapi ketika dapat jabatan menteri, ya udah senyum-senyum aja. Gitulah politik kita nih guys ya. Tapi kemarin oposisinya bukan karena rakyat guys, ya kan? Tapi karena nggak dikasih dan diundang menjadi jabatan ataupun jadi menteri gitu maksudnya. Sudah 2 orang yang nyindir Jokowi, yaitu Prabowo beberapa waktu lalu, sekarang SBY. Apakah ini penyebab kemudian Jokowi akhir-akhir ini selalu minta maaf? Apakah senjata tingkat kepuasan masih bisa diandalkan untuk mengancam-mengancam? Nah, bener banget. Kita tunggu. Nanti kita tunggu tanggal mainnya, kata Pak Prabowo, guys, ya kan? Maka pentingnya memberikan amanah kepada ahlinya, bukan sekedar menang popularitas. Orang bodoh ketika diberi senjata pasti digunakan seenak jidat. Masuk banget komennya ya guys ya. Selanjutnya masuk ke @kumparan. Presiden Jokowi akan segera memasuki masa purna tugasnya sebagai kepala negara. Ia mengatakan 70% barang-barangnya sudah dikemas untuk dibawa ke kota asalnya, Solo. Ini ada gambarnya nih, kita lihat dari kumparan guys. Jokowi sudah bawa 70% barangnya dari istana ke Solo. Kambing belum, nanti segera. Kita tahu ya, di Istana Bogor ada rusa, ada kambing, terus ada apa lagi ya? Ayam kalau nggak salah kan. Jadi istana jadiin kayak peternak gitu di sana sama Pak D Jokowi ini. Bagus sih ya kan, beternak, dimanfaatkan lahan-lahan yang kosong gitu kan. Tapi yang belum diambil sama Pak Jokowi kambing nih guys, ya kan, dari istana. Gua nggak tahu lagi ya, mungkin ada jabatan-jabatan yang lain lah ya. Kita lanjut lagi dari @yani_arsim. Jokowi pulang ke Solo mau tidur. Kerja tapi tidur. Iya lagi anjing. Dia selalu statement bilang ke orang, anak-anak muda ya kan, kerja tapi tidur. Itu kan udah pensiun. Dulu kan dia 10 tahun loh kerja guys. Kalian masa nggak bisa lihat sih mana orang kerja mana orang tidur? Nah ini waktunya beliau tidur, istirahat, maksudnya gitu. Jokowi isyaratkan absen hadiri pelantikan Prabowo Gibran, mau pulang ke Solo, tidur. Kita lihat nanti ya, ini kalau misalnya Jokowi hadir ya kan, the real omongannya terbalik guys. Susah banget mengerti kalau omongannya Jokowi ini guys, susah banget dimengerti. Tapi nanti kita lihat aja tanggal 20 Oktober ya guys ya. Enggak lah, pengertian maksud terbalik masih berlaku selama Joko yang ngucap. Faktanya, 1.
Menseknek udah pastiin Joko hadir. Nggak kompak mereka tuh. Dua, Joko bilang sore dia mau balik ke Solo. Pelantikan pagi siang. Ya bener banget ya kan. Logikanya seperti itu. Balik ke Solonya sore. Pelantikan nggak mungkin sore ataupun malam kan. Kalau nggak pagi ya siang gitu. Ah Joko masih gitu aja mainnya. Harusnya PDIP nggak boleh komplain. Dulu transisi ke SBY nggak hadir waktu pelantikan. Pelantikan Anies jadi DKI 1, Jarot juga kabur. Sebenarnya kalau Jokowi hadir nggak hadir saat pelantikan Prabowo juga nggak jadi masalah kan. Toh ya memang ada halangan mungkin ataupun ya memang ada keperluan lain gitu. Media Inggris The Economist, Jokowi akan mengakhiri jabatan secara hina nggak tuh? Hinanya seperti apa nih? Soal hina nggak hinanya gue nggak tahu. Mungkin dari kinerja selama 10 tahun ini masih ada yang kurang, masih ada yang berhutang gitu kan. Lempar dia ke sarangnya di got yang paling hina dan bau. Ini tuh presiden kita loh guys ya. Walaupun ya kan, walaupun sudah jelas banget waktu kemarin pas pilpres ya kan, anaknya dimasukin wapres itu lucu ya guys ya. Isu dugaan Jokowi tolak PDIP gabung di kabinet Prabowo Gibran. Presiden Jokowi segera meninggalkan istana. Dia akan mengakhiri jabatannya setelah 10 tahun berkuasa untuk selanjutnya digantikan Prabowo Subianto yang bakal dilantik pada 20 Oktober mendatang. Selama 2 periode berkuasa banyak capaian, khususnya pembangunan fisik dan infrastruktur telah diraih ayah Gibran Rakabuming Raka. Wakil presiden terpilih itu, Jokowi juga relatif sukses mengatasi pandemi COVID-19. Mampu menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun stagnan dan kurang berkualitas dan mengandalkan stabilitas. Tapi berbagai kalangan mengkritik banyak kemunduran terjadi dalam 1 dekade kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan korupsi mundur, demokrasi nyaris hancur, hukum dikendalikan kekuasaan, benar. Bahkan ada yang keras mengkritik hukum dijadikan alat pemukul mereka yang menolak menuntut arahan. Bener banget. Contohnya ya kan MK kemarin saat pilpres umur jelas-jelas masih belum cukup tapi masih bisa dipaksakan dan sekarang terpilih. Enak banget itu orang. Jokowi mengaku hanya ingin kembali pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tanggal 20 Oktober 2024. Saya akan kembali ke kota saya Solo sebagai rakyat biasa. Saya pulang ke Solo dulu, tidur. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Tidur. Tidur. Gua nggak tahu ya tidur dengan nyenyak atau tidur dengan gelisah ya kan. Jadi itu aja berita kali ini ya kan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan jangan lupa buat kalian komen di bawah ini guys. Gimana nanti Pak Jokowi lengser setelah 20 Oktober guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe di bawah ini. Dan gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.